Baik teman-teman, setelah ini bakalan ada pemateri yang keren dari kakak-kakak. Teman-teman perhatiin terus ya teman-teman materinya, karena ini bakalan berguna buat kalian yang ingin aktif dalam organisasi seperti itu. Oke, karena pematerinya juga sudah siap, mungkin kita bisa langsung mulai aja materi kali ini. Untuk kakak-kakak BPM dan DPM, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas dan Mbak MC ya. Suara saya masuk ya? Masuk, Mas. Masuk. Oke. Masuk. Oke, siap. Oke, mungkin mulai dari perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua teman-teman mahasiswa baru Sistem Informasi. Mungkin dari perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya di sini Rangga Bagas Nugroho, biasa dipanggil Rangga. Di sini dari mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2017. Mungkin selanjutnya saya ditemani teman-teman saya nih dari teman-teman lembaga juga. Mungkin ada 2 orang lainnya. Silakan memperkenalkan diri. Oke, kedengaran kan ya? Aman. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu dari aku sendiri. Nama aku Fadil Arif Muhammad. Teman-teman bisa panggil aku Fadil. Aku dari prodi yang sama kayak Mas Rangga, cuma aku angkatan 2018 dari Informatika. Untuk aku sendiri mengikuti lembaganya, ikuti lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa kayak gitu. Mungkin bisa lanjut ke Mas Aan. Silakan, Mas. Oke, terima kasih. Ini masuk suara Dila? Masuk. Oke, perkenalkan buat teman-teman SI. Perkenalkan nama aku Muhammad Farhan Dwi Putra dari Teknik Informatika juga 2018 sama kayak Fadil. Di sini aku dari lembaga Dewan Perwakilan Mahasiswa. Oke, mungkin itu perkenalan singkat dari kita teman-teman. Mungkin selanjutnya kita bakal ngejelasin terkait organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Organisasi mahasiswa itu apa, strukturnya bagaimana, dan lengkapnya itu bagaimana, mungkin bisa dimulai ya Mas Han ya. Oke, kalau gitu aku mulai aja. Dari pertama itu, kita di sini sekarang tuh mau ngejelasin tentang organisasi mahasiswa. Kan banyak tuh teman-teman maba itu yang pada nanya, Bang, organisasi mahasiswa tuh apa aja sih Bang? Worth it gak sih ikut ini? Ini aku bakal jelasin dulu secara umumnya organisasi mahasiswa itu apa. Mungkin next dulu teman-teman Nah, pembahasan kita di sini itu ada 6 ya. Yang pertama Ilkom, lembaga semi otonom, dan ada SKM, Satuan Kegiatan Mahasiswa. Nanti akan dijelasin secara detail lebih lanjut. Next. Nah, kita mulai dulu dari Lembaga Kedaulatan Mahasiswa. Apa sih Lembaga Kedaulatan Mahasiswa? Lembaga Kedaulatan Mahasiswa sendiri itu adalah kedaulatan tertinggi yang ada di keluarga besar mahasiswa Filkom dan dilaksanakan sepenuhnya di musyawarah KPM Filkom. Next. Nah, apa sih Bang KBM Filkom? Ya, KBM Filkom itu adalah keluarga besar mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Ya, teman-teman semua yang ada di sini, berarti teman-teman semua tuh udah masuk ya di KBM Filkom gitu. Dan terus kedaulatan tertingginya ada di mana? Kedaulatan tertingginya ada di MKBM Filkom, yaitu musyawarah besarnya, musyawarah keluarga besar mahasiswa Filkom. Itu sama kayak teman-teman main Among Us, itu nuduh orang. Nah, itu di MKBM Filkom nanti akan keluar hasilnya gitu. Jadi MKBM Filkom ini punya hak tertinggi. Next. Nah, ini struktur kelembagaan yang ada di fakultas tersayang kita ya, Fakultas Ilmu Komputer, sayang kali kayaknya. Terus MKBM Filkom itu haknya tertinggi, hierarkinya tertinggi. Nah, jadi semua keputusan yang ada di MKBM Filkom itu adalah keputusan yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat garis-garis yang ada di sana ya. Itu pertama ada garis hitam tebal yang langsung menuju ke DPM dan BEM, Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu di situ garis hitam tebal itu tidak putus, itu berarti instruktif. Instruktif itu berarti apa? Bersifat mengikat dan perintah dari tingkatannya ke atas ke bawah. Berarti MKBM Filkom itu menyuruh kayak gitu ya, kayak menyuruh lah, memerintahkan DPM dan BEM untuk bekerja sesuai hasil dari MKBM-nya. Terus gimana hubungan antara DPM dengan BEM?
yaitu koordinatif, garis putus-putus. Dia tidak mengikat, tetapi dia bekerja sama. Bekerja sama dalam tingkatan yang sejajar. Berarti mereka itu memiliki tingkatan yang sama. Terus lanjut ke bawahnya, itu ada koordinatif konsultatif. Itu yang ada panah ya, yang ke Himaprodi. Kenapa ada dua? Kenapa beda? Kenapa dari BEM beda? Kenapa dari DPM beda? Karena Himaprodi sendiri itu memiliki dua bagian ya. Mungkin teman-teman SI nanti itu ada dua bagian. Ada eksekutifnya dan ada legislatifnya. Nah, DPM itu koordinatif dengan legislatifnya. Sedangkan BEM koordinatif dengan eksekutifnya. Nah, terus ada satu lagi nih tambahan, yaitu dari BEM ke LSO, Lembaga Semi Otonom. Itu garisnya monitoring. Monitoring itu artinya apa? Yaitu BEM mengawasi setiap LSO atau monitor ya, dimonitor LSO-nya agar LSO-nya itu bekerja sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Nah, jadi LSO-nya tuh nggak ngelantur kemana-mana lah, ibarat katanya gitu. Oke, next. Nah, ini ada lembaga legislatif ya. Boleh, next. Oke, ini aku jelasin sedikit tentang DPM Filkom. Lembaga legislatif di Filkom tuh DPM ya yang tertingginya. Jadi boleh sekalian di next, Bang. Aku singkatnya aja. Itu membawa tes ilmu komputer Universitas Brawijaya yang jadi itu melalui pemilu Filkom, pemilihan wakil mahasiswa atau kayak apa ya, pemilu gitu ya, pemilu Filkom gitu. Terus di sini DPM Filkom itu ada 9 orang ya, 9 orang yang berasal dari 5 prodi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Dan itu wajib beda-beda semua, nggak boleh ada yang kurang. Jadi secara semuanya itu memiliki perwakilan sendiri. Nah, untuk DPM itu ada 4 tugas utama, 4 tugas legislatif. Itu yang pertama itu legislasi ya, atau undang-undang. Terus ada pengawasan, monitoring, dan ada budgeting untuk semua dana keluar itu, keuangan untuk seluruh lembaga, dan yang terakhir ada aspirasi. Jadi buat teman-teman seluruh mahasiswa yang ingin ngadu, itu bisa langsung ngadunya ke DPM. Karena memang tujuan ngadunya ke sana. Gitu. Oke, next. Halo admin. Nah, ini lembaga eksekutif ya. Tadi legislatif, dan ini eksekutifnya. Next, teman. Guys, bro. Nah, ini BEM Filkom. Untuk tahun ini, BEM Filkom itu nama kabinetnya elaborasi makna. Next. Nah, oh ya, aku lupa tadi ya, mungkin teman-teman nanti bisa dicek IG dan OA-nya, BEM Filkom sama DPM Filkom, bisa di @DPM Filkom UB sama @BEM Filkom UB ya. Dua-duanya sama kayaknya, OA-nya itu juga. Nah, di BEM Filkom ini adalah eksekutif. Apa bedanya? Ya, eksekutif ini seperti presiden-presidennya lah, yaitu tugas-tugas menteri gitu. Kalau legislatif tadi kan kayak DPR, dia ngurus undang-undang aja kerjanya. Nah, BEM Filkom ini, elaborasi makna itu punya visi. Visinya itu BEM Filkom sebagai wadah dalam membangun nilai instrumental mahasiswa yang tepat sasaran demi terciptanya kreasi bermakna bagi Filkom dan Indonesia. Nah, BEM Filkom ini punya 3 hal utama, percaya ya, ada 3 hal utama yang masih terus dibutuhkan mahasiswa Filkom UB, yaitu ada pengembangan, pelayanan, dan pencerdasan. Makanya itu yang digunakan oleh BEM Filkom saat ini untuk menjalani salah satu tanggung jawabnya, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Mungkin secara singkatnya seperti itu. Nanti kalau ada yang nggak jelas bisa nanya-nanya lagi ya. Boleh, next. Nah, ini nyampe di Himaprodi, mungkin buat teman-teman yang himpunan ya. Aku bakal jelasin yang pertama lagi, next. Yang pertama tuh ada HMIF. HMIF itu himpunan mahasiswa informatika ya, himpunan aku sendiri ya. Itu bisa mungkin nggak kalian juga SI, jadi next aja.
Tapi kalian juga harus tahu. Nah, HMIF ini ada 2, ada BPMIF dan ada MIF. Boleh next? Mbak keluar. Nah, untuk eksekutifnya itu ada MIF, Eksekutif Mahasiswa Informatika, dan legislatifnya itu ada BPMIF, itu Badan Perwakilan Mahasiswa Informatika. Oke, next. Ini selanjutnya ada Himatekom ya, teman-teman. Himpunan dari Teknik Komputer. Nah, teman-teman dari Teknik Komputer ini, next lagi. Ya, jadi lumayan panjang sebenarnya kalau aku jelasin, cuman teman-teman pasti pada pengennya yang isi mana bang? Jadi aku cepetin aja. Kalau untuk Himatekom sendiri, legislatifnya itu ada di FPATK atau Forum Perwakilan Angkatan Teknik Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, dan eksekutifnya tuh ada di EMTK, Eksekutif Mahasiswa Teknik Komputer, yang menjadi singkat lembaga eksekutifnya Teknik Komputer. Nah, oke. Setelah ini, next. Mungkin bakal aku lempar langsung ke Mas Rangga ya? Ya, benar Mas. Oke, lanjut ya. Lanjut ke KBMSI, Keluarga Besar Mahasiswa Sistem Informasi. Nah, sini nih, mahasiswa Sistem Informasi. Kalian kan sebagai mahasiswa Sistem Informasi, berarti kalian juga udah termasuk ke dalam Keluarga Besar Mahasiswa Sistem Informasi gitu. Mungkin lanjut ya. Yep. Next. Nah, sama seperti himpunan mahasiswa yang lain, KBMSI juga memiliki 2, terdapat di dalamnya ada eksekutif mahasiswanya dan ada Badan Perwakilan Mahasiswa Sistem Informasi. Yang tadi dijelasin Mas An ya, di sini BPMSI berperan sebagai lembaga legislatifnya dan MC sebagai eksekutifnya gitu. Lanjut, next. Selanjutnya ada Keluarga Besar Mahasiswa Teknologi Informasi atau KBMTI. Ya, lanjut. Iya, next aja nggak apa-apa. Next. Iya. Nah, sama sebenarnya yaitu lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang dinamakan BPMTI dan EMTI. Lanjut, next. Ya, selanjutnya KBMPTI, Keluarga Besar Mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi. Next aja nggak apa-apa. Lanjut. Ya, lanjut nggak apa-apa. Nah, di sini terdapat 2 peran juga, 2 peran lembaga di dalam KBMPTI, yaitu ada lembaga eksekutif yang dinamakan EMPTI, Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi, dan DKMPTI sebagai lembaga legislatifnya. Next. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke lembaga semi otonom yang tadi garisnya merupakan monitor dari BEM ke lembaga semi otonom. Monitoring ke lembaga semi otonom. Mungkin yang pertama, next. Nah, di sini ada yang pertama adalah Ryan Community. Lembaga semi otonom ini gimana ya? Di saat teman-teman SMA mungkin namanya ekskul gitu, ekskul ekstrakurikuler. Nah, di sini teman-teman juga bakal ketemu seperti ekskul tersebut gitu. Di bagian pengembangan game dan aplikasi mobile. Jadi teman-teman yang tertarik untuk membuat game itu kayak gimana, terus aplikasi mobile itu gimana, Android seperti apa, iOS seperti apa. Nah, teman-teman mungkin bisa join di Ryan gitu, teman-teman. Mungkin next. Ya, selanjutnya ada BIOS, Badan Internal Olahraga dan Seni. Mungkin di sini teman-teman di ekskul olahraga dan seni. Jadi di sini teman-teman yang punya bakat atau minat di olahraga seperti atlet atau seni, teman-teman bisa bergabunglah di BIOS ini. Tuh. Silakanlah next. Nah, selanjutnya karisma.
Karisma ini lembaga seni otonom di Fakultas Ilmu Komputer yang bergerak di bidang riset dan keilmuan. Jadi teman-teman yang senang banget nih ngeriset atau lomba-lomba terkait keilmuan atau terkait yang suka bikin-bikin proposal atau semacamnya. Nah, itu cocok banget nih Karisma buat teman-teman yang berminat di sana gitu, teman-teman. Mungkin selanjutnya, karena waktunya juga udah sedikit lagi ya, kita percepat aja. Nanti kalau misalkan kurang jelas, teman-teman bisa langsung tanya aja di sesi pertanyaan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fadil ya. Mas Fadil, silakan. Oke, makasih Mas Rangga. Mungkin aku lanjutin dari Mas Rangga, masih LSO, itu udah poros. Poros di sini tuh untuk kalian yang gemar nih atau senang sama open source, yang kayak Linux, terus juga pokoknya OS-OS lainnya yang mirip Linux juga itu. Itu kalau kalian pengen ngegali lebih dalam tentang open source itu, ini tempat yang cocok buat kalian gitu, buat ngembangin potensi kalian kayak gitu. Terus bisa di next. Nah, selanjutnya ada display nih. Ini di Filkom juga ada nih yang naungin yang namanya jurnalistik di fakultas kita. Jadi kalau kalian yang minat sama pembuatan majalah, pembuatan atau wawancara seseorang mengenai progres sesuatu, itu bisa masuk nih ke display, LPM display. Pokoknya yang kalian minat sama jurnalistik bisa masuk ke display ini kayak gitu. Bisa next lagi. Selanjutnya ada lembaga kerohanian Islam nih, namanya KIMD atau Al-Fatih Muslim Denalin. Jadi, for information, untuk informasi aja, kalau di Filkom itu, kalau lembaga yang LSO masih, untuk kerohanian sendiri masih ada Islam aja gitu. Tapi untuk agama lain sudah ada, kayak Kristen dan Protestan itu udah ada, itu masih berbentuk komunitas tapi belum masuk ke sebuah lembaga. Mungkin untuk kedepannya bakal menjadi lembaga seperti itu. Ini bisa di next aja. Nah, terakhir buat LSO ini ada Optik atau lembaga yang menaungi kalian-kalian yang berminat di fotografi sama desain kayak gitu. Jadi kalau kalian punya potensi nih, kalian senang foto-foto, senang desain segala macam, nah itu bisa banget masuk ke lembaga Optik ini kayak gitu. Ini bisa di next lagi. Oke, lanjutnya buat apa sih ikut organisasi gitu? Sebenarnya dari kalian juga berpikir kan ya, kenapa harus ikut organisasi gitu? Dan kalau dari aku sendiri, kenapa ikut organisasi? Itu karena aku emang pengen dapat soft skill juga gitu di kehidupan kampus. Kalian pikir, kita tuh jadi siswa ke mahasiswa, itu ada makna di balik kata maha itu sendiri. Di mana kita siswa yang emang kita fokusnya ke belajar-belajar aja, walaupun di ikut ekskul segala macam, nah di kuliah itu kita lebih terbuka, kita dibebasin gitu, benar-benar bebas yang emang jam waktu belajarnya itu nggak menentukan kayak di SMA, SMP gitu. Nah di saat kita kuliah, justru kita mencari pengalamannya itu mandiri juga. Nah contohnya ikut organisasi seperti itu. Nah kita nggak cuma butuh hard skill tadi di mana belajar, nah kita juga butuh soft skill di organisasi itu sendiri. Mungkin bisa di next dulu. Halo, operator. Oke deh, mungkin aku tambahin dikit lagi sih buat masalah organisasi. Jadi ada beberapa alasannya lah gitu. Orang nggak ikut organisasi, salah satunya ini nih, penyebab IPK jelek. Tapi itu masih stigma negatif aja yang dimiliki orang-orang karena pada dasarnya kampus pun udah mendukung gitu dalam mahasiswa untuk mengikuti organisasi. Nah, contohnya ada di Satuan Kegiatan Mahasiswa. Jadi SKM ini apa sih? Satuan Kegiatan Mahasiswa ini apa? Jadi ini adalah parameter kalian di mana kalian tuh harus udah mengikuti atau berperan aktif lah dalam kehidupan kampus itu sendiri, baik di bidang organisasi, perlombaan, ataupun ikut seminar dan lain-lain dengan validasi berupa sertifikat gitu. Nah, apa itu Satuan Kegiatan Mahasiswa? Jadi SKM itu adalah suatu poin yang harus kalian raih, di mana yang harus diraih itu adalah 800. Bagaimana cara mengumpulkan poinnya? Cara mengumpulkan poinnya itu kalian dengan ikut organisasi, ikut kepanitiaan, ikut perlombaan, terus juga ikut seminar. Nah, itu bisa kalian kumpulin, dapat sertifikat. Nanti bakal ada prosedurnya sendiri untuk menginputkan sertifikat tersebut agar dikonversi menjadi poin SKM itu sendiri. Nah,
itu salah satu bentuk program yang didukung kampus untuk kalian yang ingin mengembangkan soft skill kalian seperti itu. Nah, fungsi SKM itu sendiri, PSKM ini sebagai salah satu syarat nih buat kalian yang ingin lulus dari kampus kalian sendiri gitu. Karena untuk seminar hasil sendiri, kalian harus mengumpulkan SKM sejumlah 800, seperti itu. Mungkin di sini next terus aja deh, next terus. Mungkin ada beberapa poin yang bisa dibaca sama teman-teman maba. Halo, lu. Aduh, Mas operator gimana Mas operator? Operatornya gimana nih? Bro. Bisa di next. Mbak, Kak. Oh. Ditutup nih. Oh, nggak apa-apa sih. Kayaknya waktunya Kayak kita habis diusir nih. perlahan sih, Dil. Mas Farhan, Mas Iya, Rangga. kita diusir perlahan, tapi nggak apa-apa ya, Mungkin, teman-teman. mungkin biar ini juga sih, nggak apa-apa. Jadi, biar kita sharing langsung aja daripada Ya, kita benar. nyampein materi yang bosen-bosen juga. Oke, Kalian betul. bisa nanya aja langsung ke kita gitu. Gimana ada pertanyaan atau enggaknya. Atau ini dioper ke MC dulu untuk Q&A ya? Ini Baik, gimana Mas Wisnu, Mbak Cornel? Baik, sebelumnya terima kasih kakak-kakak BEM dan DPM atas materi yang telah disampaikan, sangat bermanfaat sekali untuk mahasiswa barunya. Baik, setelah ini akan ada sisi Q&A dan mekanismenya masih tetap sama kayak tadi. Teman-teman langsung di kolom chat, Kak saya mau bertanya seperti itu. Nanti kami akan memilih kalian dan silakan open mic untuk bertanya. Ya udah keroyokan itu, Mas. Banyak banget nih kayaknya. Udah Baik, silakan. baik untuk klaster 1 kelompok 2 Mas Alexander Gunawan silakan untuk open mic. Terima kasih. Monggo, Mas. Ini jaringannya mungkin ya, koneksinya. Halo ya? Mas. Halo Mas Alexander, sudah terdengar? Ini aku dari tadi pengen ngomong bebas sih. Nah, itu. Dia jaringannya kayaknya. Jaringannya deh. Mungkin ada kendala jaringan, mungkin kita alihkan ke teman-teman yang lain. Wow. Baik, untuk klaster 6 kelompok 23 Mbak Fani Nugrahani, silakan untuk open mic dan silakan untuk bertanya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, jenis olahraga dan seni apa yang ada di BIOS? Oke. Ini boleh langsung jawab apa gimana, Mas Mbak? Gak mau jawab, keluar aja, Mas. Mas. Jadi Oke. Aku coba jawab ya, Tapi setahu aku ada yang pertama ada futsal jelas, basket, terus bulu tangkis, terus ada lagi untuk seninya itu ada modern dance, traditional dance, terus ada band lagi, band juga maksudnya band. Ada apa lagi ya Mas ya? Aku ada beatbox sama itu. Beatbox ya, beatbox juga ada. Catur, panahan, voli, teater. Iya, panahan, voli. Nah, itu tuh. Nah, itu banyak kok, banyak banget. Badminton, Bang, badminton, Bang. Udah tadi bulu tangkis kan badminton sama aja. Sorry, Bang. Ini bikin ngegas aja. Tadi tuh baca materi itu suntuk, Bang. Udah mungkin itu ya tadi. Udah terjawab ya? Iya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk klaster 8, kelompok 31, Mbak Aulia Nurul Iza, silakan untuk open mic dan langsung bertanya kepada Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Saya mau tanya, kalau bedanya UKM yang ada di UNIF sama organisasi yang ada di Filkom, itu gimana hubungannya? Apakah ada yang membawahi atau gimana? Ya, segitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Ini Mas Fadil. Mungkin Mas Fadil. Boleh. Karena aku Jangan izin jawab jawab nih.
Sebenarnya kalau kalian mau kategoriin ya, kita tuh kayak ada ini umpama kampus itu fakultas itu ada sekolah dalam sekolah gitu. Kita ada univ di dalamnya itu ada fakultas gitu. Nah, untuk organisasi itu juga terpisah sendiri. Jadi kita nggak dibawa secara tersirat nggak langsung dibawain sama lembaga yang ada di di univ gitu. Untuk UKM sendiri nih, UKM kan ada unit kegiatan mahasiswa di universitas ya. Misalkan ada UKM bola atau UKM baseball segala macam gitu. Nah, itu nggak ada hubungannya sama ke fakultas kita gitu. Nah, cuman yang paling berhubungan itu untuk eksekutif sama legislatifnya ada hubungannya dengan tingkat univ gitu. Misalkan untuk DPM sendiri atau BEM sendiri itu hubungannya ke BEM atau disebut EM ya kalau di UB ya, EM atau eksekutif mahasiswa tingkat univ itu ada hubungannya ke badan eksekutif mahasiswa di fakultas seperti itu. Tapi untuk keminatan keminatan bakat, lembaga keminatan bakat itu hubungannya itu individual atau sendiri gitu. Untuk di UKM sendiri, UKM tingkat univ sendiri dibawahi oleh EM sendiri. Untuk LSO sendiri di Fakultas Ilmu Komputer itu dibawahi sama BEM sendiri seperti itu dimonitoring. Mungkin seperti itu yang bisa jawab. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Mas sama-sama. Jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Iya, banyak. Bukan ada, Mas, ini banyak. Mas, ini nggak Iya, bener banget. Ini saking antusiasnya teman-teman ini. Iya, nggak apa-apa. Untuk SAP, SI, Mas Remizar Farezi Ahyar, boleh untuk open mic dan langsung bertanya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini Remizar Farezi Ahyar Firdaus dari mahasiswa SAP, seleksi alih program ya D3 KS1. Nah, di sini kan presentasi dari Mas Mbaknya kan ditujukan kepada seluruh mahasiswa baru di sini ya. Nah, benar, ya? Termasuk kami kan juga seluruh mahasiswa baru dari rangkaian ini. Yeah. Hanya saja bedanya kami masuknya itu langsung lompat karena kami dari D3 ke S1. Nah, pertanyaan saya, apakah masih ada kesempatan untuk kami dari mahasiswa SAP untuk bergabung di Ormawa di Fakultas Filkom ini? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, coba buat jawab ya. Jadi tetap bisa, Mas ya, tetap bisa untuk mahasiswa SAP untuk mengikuti Ormawa. Saya juga pernah kok satu organisasi sama mahasiswa SAP dan ya sama-sama seperti teman-teman aja gitu. Nggak ada bedanya kok, mahasiswa SAP boleh juga ikut Ormawa. Gitu. Mungkin terjawab ya, Mas? Mungkin bisa nambahin, Mas. Nah, Oke, kan boleh. Waktu perkuliahan kami kan hanya mungkin kami kan masuk semester 5 dan mungkin kita kalau misalnya estimasi kuliah 2 tahun aja ya. Nah, itu apakah ada perpanjangan perkuliahan? Kita mengajukan perpanjangan kuliah atau terserah bagaimana? Ikut cuma setahun selesai apa gimana? Mungkin berkaitan dengan perkuliahannya akademisinya. Oke. Sebenarnya kalau izin ya Mas Rangga ya. Oke, boleh. Dari aku sendiri tuh mau nyampein sebenarnya itu nggak ada masalah untuk perpanjangan kuliah lagi ya Mas ya. Tapi kenapa selama ini itu tidak banyak teman-teman dari SAP yang mengikuti Ormawa karena memang singkatnya waktu. Dan takutnya itu malah mengganggu perkuliahan karena kan langsung teman-teman dari SAP kan banyak yang udah ngambil sempro, udah mau ngajuin proposal, udah ngambil PKL lagi kan, udah ambil magang. Nah, jadi banyak yang tidak ikut Ormawa karena udah kebutuhan kuliahnya yang memang sudah singkat. Tetapi jika ingin ikut pun, sama kayak kata Mas Rangga tadi ya, itu nggak ada masalah sih. Yaitu udah tanggung jawab dari teman-teman masing-masing. Gitu. Oh, berarti kalau misalnya ada kayak oprek volunteer itu kira-kira, kalau kan kita kan misalnya, yaudah nggak usah ikut organisasi Ormawanya karena keterbatasan waktu kuliah ya. Mungkin kalau misalnya ada oprekan volunteer, panitia volunteer gitu, kita bisa nggak gitu ikut berpartisipasi juga gitu? Bisa kok Mas, bisa banget malah. Bisa. Tetap bisa, iya. Ya udah, itu aja sih kalau dari saya. Oke. Ya, terjawab ya Mas ya. Oke, ya, sama-sama Mas. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk Kakak juga menjawab pertanyaannya. Sepertinya itu merupakan pertanyaan terakhir ya Mas. Ini asli beneran ini. Banyak banget ya. Aku baru ngomong dikit nih, kasihan lah. Mungkin ada
pesan-pesan untuk mahasiswa barunya, Mas. Ya. Monggo untuk disampaikan. Oke. Duluan Siapa? aja duluan. Duluan, Oke. nanti tukeran lagi. Cepat. Oke, mungkin dari aku ya, buat teman-teman mahasiswa baru, silakan kalian pilih organisasi mana yang cocok menurut kalian gitu. Jangan takut buat berorganisasi di sini, karena organisasi di sini nggak ada yang gigit kok, nggak ada yang galak. Semuanya seru, ikut organisasi itu seru menurut saya ya. Saya ikut organisasi dari setelah mahasiswa baru udah mulai ikut organisasi, jadi nggak pernah nyesel ikut organisasi. Silahkan ikut organisasi yang menurut kalian cocok buat kalian. Terus jangan takut juga kuliahnya terganggu, karena nggak ada korelasinya gitu sebenarnya antara organisasi sama perkuliahan. Kalau kalian bisa tetap manajemen waktunya baik, terus tetap dijaga kesehatannya, dijaga pola tidurnya, itu nggak akan ngeganggu kuliah kalian gitu. Mungkin pesan dari aku itu aja. Mungkin dari Mas Fadil sama Mas Aan, silakan. Mas Fadil, monggo. Oke. Mas Fadil. Mungkin dari aku apa ya, kurang lebih sama sih. Cuman aku mau nitip aja buat kalian-kalian yang emang pengen ikut organisasi, coba pahami aja gitu, kalian emang minatnya kemana, itu lebih digali lagi. Tapi nggak salah juga kok kalau kalian pengen nyoba. Tadi ada beberapa yang kulihat ada yang nanya, emang boleh nggak sih lebih diikut dari satu? Nggak masalah, itu boleh banget juga gitu. Tapi yang penting tuh kalau udah ke mahasiswa ya, kalau kan biasanya SMA itu ikut ekskul banyak gitu segala macam ya, kayak ya udah gitu. Tapi kalau mahasiswa untuk di perkuliahan sendiri, ini lebih ke komitmen kalian sih. Komitmen kalian di mana emang kalian ikut organisasi itu banyak, bagaimana kalian menjalani organisasi itu. Karena kalau sepengalamanku ya, teman-temanku ada yang kayak gitu, mereka ambil banyak tapi nggak kepegang semua, nggak ada manfaatnya sama sekali gitu. Kayak nggak dapet esensinya aja dari ikut organisasi gitu. Yang penting kalian udah kuatin komitmen, kuatin niat untuk masuk organisasi, untuk dapetin apa yang pengen kalian capai, itu insya Allah bakal bermanfaat buat kalian, kayak gitu. Semangat. Udah aku koper ke Farhan. Oke, thank you Mas Fadil. Mungkin aku mau nyampeinnya sedikit aja karena udah banyak dimakan sama Mas Rangga sama Mas Fadil. Ya buat teman-teman di sini tuh jangan ragu ya, jangan takut. Kita nih kuliah bukan hanya untuk mengejar hard skill-nya aja, karena soft skill itu udah sangat dibutuhin sekarang. Tapi ya soft skill kalian nggak dapat dari kalian kuliah, tapi kalian jago ngoding gitu. Tapi kan nggak semua orang yang jago ngoding itu jago ngomong. Nah, jadi teman-teman aku harap juga diasah lagi ya soft skill-nya, jangan hanya hard skill-nya aja. Dan jangan lupa kalau mau masuk organisasi itu harus lulus dulu ya PK2-nya. Ya Mas Fadil, Mas Rangga ya, benar ya? Betul Ya, banget tuh. Ya. Betul. Itu yang wajib, yang kalian harus tahu. PK2 dan PK2 startup-nya. PK2 dan startup-nya juga. Jadi teman-teman tetap ikutin terus rangkaian startup-nya, selesaikan, dapat nilai yang bagus, dan kita berjumpa lagi, mana tahu di lain kesempatan, di gedung mahasiswaan mungkin nanti, ya kalau udah Mungkin masuk. sama ya, Mas Fadil, Mas Aan ya. Mungkin sama Mas Fadil, Mas Aan ya. Iya, Mas Rangga udah tua, silahkan pergi dari sini ya secepatnya. Oke, Ya. makasih ya Baik. Mas buat hadir pada hari ini.